Saya tidak tahu itu, jangan tanyakan itu. Yang penting yang saya gunakan namanya Alkitab. Nggak bisa saya uraikan itu. Ajaran yang penting saya tahu. Jadi kamu mau mengupas-kupas tentang Alkitab, nama-namanya saya tidak tahu itu. Ajarannya apa? Bisa saya jelaskan. Itu Alkitab. Tapi kalau Biblos tidak pernah saya lihat. Semangat pagi, Tuan Lamsen, lama tidak berjumpa, Tuan. Yang Anda maksud Alkitab itu adalah karya tulis ya, yang hanya terjemahan, bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus, tapi karya tulis yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan pengarang. Dulu kitab Anda itu namanya kitab karangan. Dulu. Nah, karena udah banyak yang mengetahui bahwa memang murni karangan, maka kata karangan di dalam sampul kitab Anda itu dirubah. Dulu Injil karangan Markus, Injil karangan Matius. Sekarang kudu pakai kata Alkitab. Untuk apa? Untuk menutupi aib yang sesungguhnya. Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quranul Karim. Kalau Anda sehat, harusnya Anda malu menggunakan nama Al-Quran kepada kitab Anda. Seperti itu, Tuan Lamsen. Kenapa itu kamu tanyakan? Hah? Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dunia ini menjadi teladan, menunjukkan cara hidup yang benar, berdoa kepada Tuhan. Bukan berarti dia berdoa kepada Tuhan yang lain. Teladan. Menghadapi kesulitan dia berdoa, supaya saya berdoa kepada Tuhan. Dia membuktikan bahwa dia adalah manusia seperti manusia, pas sifat manusia dipakai. Padahal dia adalah Tuhan itu. Jangan tanya berdoa kepada siapa, contoh, teladan. Maksudnya apa? Kalau saya mendapat kesulitan, berdoalah kepada Tuhan. Seperti inilah doamu, Bapa kami dalam surga. Kan begitu, diajari kami berdoa. Contoh itu, bukannya berdoa kepada Tuhan yang mana, tidak. Bukan seperti itu maksudnya. Inilah contoh. Maksudnya seperti itu. Jadi kehidupannya itu adalah contoh kehidupan saya. Nanti kalau saya mengalami seperti apa yang dialami dia, saya berbuat seperti itu. Itu maksudnya. Bukan berdoa kepada siapa. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai kepada ayat 31, orang Kristen itu memang dikatakan sebagai orang yang bodoh. Kenapa dikatakan sebagai orang bodoh dan diklaim sendiri oleh pendiri Kristen Paulus di dalam Korintus suratnya, bahwa Kristen itu bodoh karena akibat daripada konsep ajaran agamanya sendiri. 1 Korintus 1 ayat 18 membuktikan itu. Dan inilah yang sedang Anda pertontonkan sekarang. Anda bodoh. Menurut kitab Anda. Menurut pendiri agama Anda. Di dalam Matius 10 ayat 40. Nabi Allah itu berkata begini. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Artinya Yesus itu adalah utusan. Tapi itu tidak bisa Anda akui secara mutlak. Karena Anda embel-embeli, dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Karena Anda bodoh. Saya bukan berkata kasar, tapi saya hanya menyampaikan penekanan Paulus terhadap agama Anda, terhadap oknum yang mengimani tentang Yesus. Yang berlebihan daripada konsep Yesus yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya yang asli. Sebab pemberitaan tentang salib, itulah yang menyebabkan Anda bodoh. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang Yesus Kristus yang mati di atas salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di ayat 19 dikatakan,
Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat, dan kearifan orang-orang yang bijak akan kulenyapkan. Di ayat 20, di manakah orang-orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Tuh. Berarti hikmat dunia ini dijadikan sebagai kebodohan menurut pendiri agama Anda. Di ayat 21 dikatakan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Coba. Jadi apa yang sedang Anda pertontonkan ini adalah mempertontonkan kebodohan pemberitaan kitab Anda yang menginginkan manusia itu menjadi Tuhan. Ayat 22-nya, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Ya, berarti tentang Yesus, tentang ketuhanan Yesus, tentang salibnya Yesus, itu adalah kebodohan buat orang-orang non-Yahudi menurut pendiri Kristen. Itu Anda harus pahami, Tuan Lamsen. Di dalam ayat 24 dikatakan bahwa sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi yang bodoh dari Allah lebih besar hikmahnya. Nah, memang Anda ini adalah umat yang bodoh. Begitu Tuan Lamsen, agar Anda pahami. Assalamualaikum, Gurunda Juma. Dia itu nggak kenal Bible, nggak kenal Injil. Yang dikenal itu cuma Alkitab gitu. Beda sama kita, Alkitab kita itu Al-Quran. Dia itu langsung Alkitab yang dipelajari, tapi kita nggak tahu Alkitab apa yang dipelajari. Atau jangan-jangan betul yang Gurunda Juma bilang, Alkitab hasil penelusuran orang gitu, hasil pencarian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya akhina, betul. Jadi mereka ini memang adalah umat yang bodoh. Kenapa saya katakan mereka ini umat yang bodoh? Karena mereka itu tidak beriman berdasarkan ilmu, tapi beriman berasalkan cinta. Di dalam Lukas 1 ayat 1 ya, sampai ayat 3 atau ayat 4, itu jelas dikatakan bahwa kitab mereka itu dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, bukan pewahyuan. Jadi bukan ilham dari Tuhan, tetapi hanya hasil penyelidikan pengarang-pengarang. Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu aku Lukas, asisten Paulus pendiri Kristen, setelah aku menyelidiki. Nah tuh, jadi dia menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa kitabnya Kristen itu bukan Alkitab. Kitabnya Kristen itu adalah karya tulis bebas yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Boleh saya katakan ya semacam skripsi atau tesis ya, atau surat kabar. Seperti itu akhina. Selamat pagi, selamat pagi. Islam ini kan kesombongan ini. Sombong banget. Jadi kalau orang sombong memang sulit menerima ajaran dari siapapun. Akan sulit. Mungkin mati mereka dalam kebodohannya. Yang sombong itu kan orang bodoh. Dia tidak sadar itu. Untuk menyadarkannya susah memang. Kita harus sabar menyadarkan mereka. Dia mengejek, menghina. Dia tidak sadar bahwa agama itu sebetulnya kalau yang benar adalah membawa kedamaian. Bukan untuk menyakiti hati orang. Coba, Alkitab kita dikatakan biblos. Itu kan sebetulnya kan menghina, mengejek dia. Tapi dia tidak sadar itu. Masa kan ada agama-agama yang suka mengejek, menghina. Kan tidak sadar mereka di situ. Jadi orang ini membawa kabar yang menyakitkan. Beda dengan orang Kristen. Membawa kedamaian, membawa kesejukan hati. Kalau ini selama ini kan menyakiti hati orang.
Untung aja Kristen itu sabar, tidak boleh membalas, kita terima. Tapi yang herannya, karena Kristen itu sabar tidak membalas, makin melunjak, makin bodoh mereka. Makanya sekali-sekali saya bikin sistem Yesus, dibentak, dimarahin. Sering saya bentak mereka ini, saya marahin. Supaya mereka sadar bodoh, tapi memang tidak semua bisa menyadari kebodohannya. Tetap kesombongannya. Karena memang dari kecil mereka sudah diajarin sombong. Diajarin mereka kita paling benar, semua kafir, neraka semua itu. Beda dengan ajaran Kristen. Ya. Jadi kita harus sabar. Tetap semangat juga. Terima kasih. Yang sombong itu adalah orang Kristen. Yesus itu adalah seorang hamba Allah yang mendudukkan Allah di atas segala-galanya. Tetapi dengan kesombongan Kristen, justru membelakangi ajaran Yesus dan melantik Yesus itu menjadi Allah itu sendiri. Yang sombong itu Anda, Tuan Lamsen. Akibat daripada kebodohan Anda menurut kitab Anda sendiri, sesuai apa yang diterangkan oleh pendiri agama Anda. Itu Anda harus pahami dengan baik. Ya. Dikatakan di dalam kitab Anda, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmahnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudaraku, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa-apa yang kuat. Jadi orang Kristen menurut pendiri Kristen itu adalah orang yang bodoh, yang digunakan oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Itu Anda harus sadari, karena pendiri agama Anda mengatakan itu. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi Anda ini memang distempel oleh pendiri Kristen sebagai orang yang bodoh. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Ya. Itu yang Anda harus paham. Jadi Anda lah yang sombong karena tidak menyembah kepada Sang Pencipta alam semesta, tetapi justru membelakangi Allah Sang Pencipta alam semesta, kemudian menyembah kepada makhluk utusan Tuhan bernama Yesus. Paham Tuan Lamsen? Ya sudah, kalau kamu sudah tahu ya sudah. Pelajari isi Alkitab itu apa ajarannya, itu penting. Bukan masalah nama. Buku yang Anda sebut Alkitab itu mengatakan setelah saya pelajari, Kristen itu adalah umat bodoh. 1 Korintus 1, 18 sampai ayat 31. Paham Tuan Lamsen? Ya jelas Alkitab. Siapa-siapa. Saya bersumber dari Alkitab. Bukan dari kamu, bukan dari siapa-siapa. Bukan dari profesor dokter. Dari Alkitab. Saya pelajari ajarannya. Maka saya tahu dan dapat saya simpulkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan, yang menjadi teladan dan membuktikan keberadaan Tuhan kami. Jadi Tuhan kami itu tidak bisa dipahami oleh otak dan logika manusia dan tidak tahu apa ciri-cirinya. Tapi kalau Allah SWT gampang. Jumlahnya 1. Namanya Allah SWT. Tangannya 2, kanan dua-duanya. Itulah ciri-ciri Tuhannya orang Islam. Benar kan saya katakan bahwa Anda adalah umat yang bodoh. Memang Anda bodoh. Paparan-paparan Anda itu mencerminkan jelas Anda itu bodoh. Dan itu memang adalah merupakan tabiat penganut ajaran yang didirikan oleh Paulus. 1 Korintus 1 ayat 22, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ayat 23, tetapi kami memberikan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, itu adalah suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi, itu adalah suatu kebodohan. Nah, memang, jadi Yesus yang disalibkan, kemudian dilantik menjadi Tuhan, itu adalah satu kebodohan. Orang yang menggunakan akal sehat pasti mengatakan itu adalah kebodohan. Menyembah manusia yang dilantik, yang disalib itu adalah kebodohan. Dan lagi-lagi kebodohan itu adalah merupakan jurus
pamungkas yang dijadikan sebagai acuan pembenaran beriman bertuhan kepada manusia. 1 Korintus 1 ayat 25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar nikmatnya, lebih besar hikmahnya maksudnya, daripada manusia yang lemah. Dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi orang Kristen itu memang bangga dengan kebodohan mereka. Karena memang itu adalah merupakan garis tangan berdasar terhadap kitab mereka sendiri. Jadi kalau Anda gagah-gagahan mengatakan lebih hebat, mengatakan Allah tangannya sebelah kanan dua-duanya, itu karena Anda bodoh, menganggap Tuhan itu makhluk. Menganggap Tuhan itu mempunyai tangan layaknya makhluk. Nah itu makanya saya katakan, Paulus pendiri Kristen mengatakan orang Kristen itu bodoh, dan memang Anda mempertontonkan kebodohan yang sangat-sangat dahsyat. Begitu Tuan Lamsen. Loh, kok asal usul? Yang penting ajarannya apa? Kamu kan sudah paham lebih pintar daripada orang Kristen. Kamu sudah baca kok. Kok dicari asal usul untuk apa? Ajarannya, beritanya benar atau tidak? Itu yang penting. Kok asal usul? Untuk apa asal usulnya kita tahu? Nah, lagi-lagi kan mempertontonkan kebodohan. Sengaja tidak mau menanggapi VN saya. Kabur dari VN saya, Tuan Lamsen ini. Kenapa? Karena Tuan Lamsen pasti akan terlihat bodoh sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabnya sendiri. Anda tidak mau mencari asal-usul daripada kitab Anda, asal-usul daripada agama Anda. Karena Anda bodoh. Anda hanya mengatakan, lihat ajarannya, lihat isinya. Itu karena Anda bodoh. Sekali lagi, saya tidak menghina, saya tidak memfitnah, saya bukan menghujat, tapi memang kitab Anda yang mengatakan Anda itu bodoh. Karena kebodohan adalah suatu kemuliaan bagi Kristen. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi dan yang merupakan batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi adalah suatu kebodohan. Nah, sekarang apakah betul bahwa menyembah manusia bernama Yesus itu adalah satu kebodohan? Jelas itu adalah satu kebodohan, tidak diragukan lagi. Kenapa bodoh? Karena dikasih akal tapi tidak difungsikan. Ya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah. Jadi memang Kristen mengaku dirinya bodoh melalui berdasarkan dalil ini. 1 Korintus 1. Jadi itu fakta satu perikop mengatakan bahwa memang ya, kalian memang harus nampak kelihatan bodoh. Karena kebodohan itu adalah merupakan sesuatu yang besar dan merupakan hikmat dari Tuhan. Apakah itu benar? Kamu akui benar. Itu kan tulisan Paulus. Sedangkan Paulus itu kamu benci. Kenapa tulisan Paulus kamu kutip? Untuk apa? Artinya kamu sangat meyakini kebenaran tulisan Paulus. Atau memang kamu sengaja mengajarkan ajaran tidak benar kepada kami supaya kami masuk neraka? Maksudmu apa, Jul? Kamu berkhotbah, tapi sumber ajaranmu dari ajaran tidak benar seperti ajaran Paulus. Untuk apa? Sudah jelas-jelas ajaran Paulus bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Kamu ajarkan lagi yang ajaran yang salah kepada saya. Maksudmu apa tuh, Jul? Oh, inilah artinya memang Anda ini bodoh. Ya, karena Anda tidak memahami apa tujuan saya membacakan surat-surat Paulus kepada Anda. Anda mengatakan bahwa ketika saya membaca kitab Anda, saya dianalogikan, saya diartikan mengiyakan pembenarannya bahwa itu adalah firman Tuhan. Anda salah. Anda salah. Bukan berarti ketika seseorang itu membaca mantra-mantra, ya, bahwa mantra-mantra itu adalah benar sebuah firman Tuhan. Bukan. Saya membacakan apa yang ada di dalam kitab Anda supaya Anda itu tercerahkan bahwa menurut pendiri agama Kristen Paulus, agama Anda itu memang didasarkan atas kebodohan. Ya, ajaran penyembahan terhadap Yesus yang bermula dengan prosesi salib ala pagan, itu adalah suatu kebodohan. Itu diajarkan di dalam kitab Anda. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Coba. Jadi memang Anda harus memahami bahwa kami orang-orang yang tidak percaya salib menganggap iman Anda itu adalah sebagai suatu kebodohan. Karena memang Paulus sudah mengatakan itu. Ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dan tetapi bagi yang
diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi yang kami anggap sebagai kebodohan, itu Anda anggap sebagai kekuatan. Nah sekarang, apakah kebodohan yang dimaksud oleh Paulus itu tercurahkan kepada orang yang tidak mengakui dan mengimani salib, atau kepada Anda yang mengimani salib itu? Di ayat 19-nya dikatakan, aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan. Jadi, hikmat dan kearifan itu akan dibinasakan oleh kebodohan tentang salib. Coba. Di ayat 20-nya, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Coba. Jadi hikmat itu dianggap sebagai sebuah kebodohan. Kearifan dianggap sebagai sebuah kebodohan. Kenapa? Karena Paulus memang menggiring orang untuk menjadi bodoh. Supaya mengimani konsep Tuhan menjelma menjadi manusia, Tuhan dikandung, Tuhan dilahirkan, Tuhan dibunuh, dan seterusnya. Itu adalah satu kebodohan. Jadi kalau Anda dikatai orang bodoh, ya Anda jangan sakit hati, karena memang Paulus sudah mengatakan itu. Begitu Tuan Lamsen. Bukan itu ajaran Alkitab. Islam ini selalu mengarahkan ajaran Alkitab itu harus seperti ajaran Al-Quran. Sudah jelas-jelas ajaran Al-Quran itu bertentangan, bertolak belakang dengan ajaran Alkitab. Kenapa kamu harus paksakan ajaran Alkitab itu harus sama dengan ajaran Al-Quran? Sudah gila semua orang-orang ini. Kalau ajaran Al-Quran itu sudah Anda sadari bertentangan dengan kitab Anda yang hanya tulisan pengarang, kenapa Anda masih menggunakan sebutan nama Alkitab untuk kitab Anda? Coba Tuan Lamsen. Di mana otak Anda? Coba. Ternyata memang Anda bodoh kan? Nah, itulah yang dimaksud oleh Paulus. Pengikutnya memang adalah orang-orang yang bodoh. Iya iyalah, jelaslah. Kamu kan sudah tahu ajaran Al-Quran bertentangan dengan ajaran Alkitab. Maka kamu katakan Alkitab itu salah karena tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Ya benarlah itu. Kenapa saya katakan Islam itu sombong? Selalu menyalah-nyalahkan orang lain, membawa ejek-ejekan, menghina, menganggap orang lain masuk neraka semua. Beda dengan orang Kristen ajarannya, ajaran Alkitab itu tidak menyakitkan, membawa kedamaian. Kalau Islam itu kan membawa kekacauan, keributan, menyakiti hati orang. Yang menyakiti hati orang adalah iblis. Itu sifat iblis. Jadi agama dari seperti itu adalah agama dari iblis. Kalau agama yang benar dari Tuhan adalah agama yang bawa kedamaian. Agama yang adem, agama yang enak di hati orang. Bukan yang menyakitkan. Coba bedakan ajaran Kristen dengan ajaran Islam. Kalau agama Kristen atau ajaran Alkitab itu sangat menyejukkan, sangat menyegarkan hati. Tidak membuat sakit hati orang, tidak menyakiti hati orang. Tapi kalau agama Islam selalu menyakiti hati orang, sama dengan sifat iblis, tidak membawa kedamaian, membawa kebencian. Itu iblis itu. Dan Anda juga harus sadari bahwa ajaran Yesus itu bertentangan dengan ajaran kitab Anda sendiri. Itu yang perlu Anda pahami. Ajaran Yesus mengajarkan apa, kitab Anda mengajarkan apa. Nah, inilah yang saya tekankan bahwa memang orang-orang yang berkongko-kongko dengan Paulus mendudukkan Yesus menjadi Tuhan, memang itu adalah suatu kebodohan. Begitu Tuan Lamsen. Jadi apapun paparan Anda, itu adalah paparan orang yang bodoh. Anda mau jelaskan seperti apapun yang nampak bukan kebenaran, tapi adalah kebodohan. Anda tidak sadari itu. Kenapa? Karena Anda bodoh. Itu Tuan Lamsen. Dan itu adalah stempel yang dibuat sendiri oleh Paulus. Itu Anda harus sadari. Yesus yang mana, Jul? Yesus yang mana, Jul? Kamu jangan khotbah terus, mengkhotbahin sumber khotbahmu dari Alkitab yang kamu anggap tidak benar. Jelas-jelas kamu mengkhotbahkan Al-Quran atau Alkitab. Kalau mengkhotbahkan Alkitab, maksudmu apa? Alkitab saya itu kamu tidak percaya benar. Bagaimana sih?
Kamu itu, kenapa kamu tidak pernah mengkhotbahkan khotbah yang benar dari sumber yang benar? Saya membuka cakrawala berpikir Tuan Lamsen dengan menggunakan kitab Anda sendiri yang Anda embel-embeli dengan sebutan Alkitab supaya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Gitu loh. Karena kalau saya menggunakan Al-Quran, mana bisa? Lawang kitab Anda yang terjemahan aja Anda nggak paham, apalagi Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah. Ya, pernyataan-pernyataan, tulisan-tulisan terjemahan yang ada dalam kitab Anda saja Anda tidak pahami. Tapi itu wajar, karena memang Anda sudah distempel oleh Paulus bahwa salib itu adalah sebuah kebodohan buat orang-orang ya, yang menggunakan akal menilai orang-orang yang mengaku Yesus itu sebagai Tuhan. Ini saya berupaya untuk menyadarkan Tuan Lamsen sebagai bentuk persaudaraan dari saya, supaya Anda itu terselamatkan, jangan mati nanti kekal di neraka. Ya, karena hidup kekal itu ya menurut Yesus menyembah hanya kepada Allah dan mengakui dirinya hanya sebagai utusan. Jangan ada embel-embel, dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Itulah ajaran kebodohannya. Begitu Tuan Lamsen. Jadi Yesus yang saya maksud adalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel, yang mengajarkan Bani Israel bahwa dirinya hanya untuk Bani Israel, bukan non-Israel. Gitu Tuan Lamsen. Jadi benar-benar kalau Anda belum juga paham, berarti Paulus dalam hal ini benar telah mengatakan bahwa kalian adalah umat yang bodoh. Gitu Tuan. Aku jadi bingung lihat kamu, Jul. Kamu tahu dari mana mengajarkan seperti itu? Kamu sudah tahu ajaran Alkitab saya itu beritanya salah. Kenapa kamu lagi ajaran Alkitab yang salah? Yesus yang mana? Yesus dalam kitab saya itu adalah Yesus yang tidak benar. Karena Yesus yang dalam kitab saya itu pernah mati, terkubur, naik ke surga, tersalib. Ajaran Yesus yang mana kamu mau ajarkan? Apakah sama dengan ajaran Yesus yang di Al-Quranmu itu? Kan tidak. Bagaimana bisa? Sudah berlawanan ajaran Al-Quran dengan ajaran Alkitab. Tapi kamu bilang ajaran Yesus yang di Alkitab itu berlawanan dengan ajaran di Alkitab. Ya bagaimana sih kamu ini? Membingungkan. Coba dulu kamu berpikir dengan waras kamu, Jul. Kamu itu ustaz loh. Pikir dulu dengan baik-baik. Yesus yang mana kamu ajarkan yang kamu katakan bertentangan dengan ajaran Alkitab saya? Yesus yang mana? Ya jelas ada bertentangan dengan ajaran Yesus di Al-Quran itu. Yesus yang bertentangan dengan kitab Anda adalah Yesus yang Anda tuhankan. Yesus yang Anda sembah. Itu yang bertentangan dengan kitab Anda. Jadi Anda harus tahu Tuan Lamsen, ya meskipun Paulus mengatakan Anda adalah orang bodoh, tetapi sebagai saudara saya mengingatkan Anda supaya Anda keluar dari kebodohan itu. Jadi gini, di dalam kitab Anda itu ada dua pelajaran yang saling bertentangan. Satu, ajaran Yesus. Kedua, ajaran di luar Yesus yang membawa-bawa nama Yesus. Kalau ajaran Yesus jelas, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 30. Kalau Anda tidak bodoh, maka Anda sudah paham bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena mustahil Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kedua, di dalam Yohanes 12 ayat 49. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Kalau Anda tidak bodoh, maka Anda sudah paham bahwa Yesus itu mustahil Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Lawang Yesus mengaku dirinya tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus mengatakan bahwa mereka sekarang semua tahu. Siapa mereka ini? Bani Israel. Bahwa semua yang ada pada diriku itu bukan dari diriku, tapi dari Bapakku yang telah mengutus aku. Jadi kalau Anda itu tidak bodoh Tuhan, sesuai dengan stempel dari Paulus dalam 1 Korintus 1, 18-31, maka Anda akan sadar bahwa ketakjuban Anda, ya, pandangan Anda yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, karena Anda melihat dia ada luar biasa, ajaib dan seterusnya, Anda sadar bahwa Yesus sendiri yang luar biasa itu mengakui bahwa apapun yang ada pada dirinya itu berasal dari Bapa yang telah mengutus dia. Yohanes 17 ayat 7. Nah sekarang,
Apakah salah saya mengatakan bahwa ajaran Yesus bertentangan dengan ajaran gospel atau kitab Anda sendiri? Gimana Tuan Lamsen? Ya salah lah. Sudah jelas kamu yakini Alkitab saya tidak benar. Bertolak belakang dengan ajaran Al-Quranmu. Masa akan kamu ajarkan ajaran yang salah kepada saya supaya saya ikuti ajaran yang salah itu? Kan sudah gila kamu di situ. Membuat saya makin ke neraka. Kenapa kamu tidak ajarkan ajaran Al-Quranmu itu? Kalau kamu ajarkan ajaran Alkitab saya kepada saya, itu sangat menyakitkan hati kami. Karena kami tahu ajaran Alkitab yang kamu ajarkan itu tidak seperti itu. Lalu kamu betulkan kami, kamu arahkan supaya seperti kamu punya pendapat. Itu sangat menyakitkan. Yang padahal ajaran Alkitab kami itu kamu anggap tidak benar. Ya memang iyalah, tidak benar itu karena bertolak belakang dengan ajaran Al-Quranmu. Tapi justru yang salah itu kamu ajarkan. Bagaimana itu, Jul? Bagaimana cara berpikirmu itu? Goblok namanya itu, goblok. Jadi gini Tuan Lamsen, kitab Anda itu memang sudah salah, itu nyata. Salah karena dia bukan firman Tuhan. Bukan juga sabda Yesus yang kemudian Anda imani sebagai firman Tuhan. Itu salahnya. Kedua, isi daripada kitab Anda itu, di dalamnya ada ajaran Yesus yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Ada perkataan Yesus, walau hanya terjemahan dari terjemahan ke terjemahan. Tetapi setidaknya untuk menyadarkan Tuan Lamsen dari kebodohan yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 1, 18 sampai ayat 31, maka kudu wajib saya mengingatkan sebagai saudara bahwa dalam kitab Anda saja sudah mengatakan kesalahan total seperti iman Anda saat sekarang. Mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan ternyata ditolak oleh kitab yang Anda imani, di mana di dalamnya itu masih ada ajaran yang mengajarkan Yesus itu bukan Tuhan. Gitu loh. Jadi kalau Anda sudah mengakui bahwa oh iya Yesus itu bukan Tuhan, kitab saya bukan firman Tuhan, barulah kemudian Anda melangkah kepada Al-Quran. Tapi kalau Anda belum bisa mengakui dan belum bisa menerima bahwa kitab Anda itu bukan firman Tuhan, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, meski di dalamnya ya bergejibun dalil yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, yang mana dalil itu diakui sebagai perkataan Yesus sendiri, maka bagaimana mungkin Anda bisa paham Al-Quranul Karim? Sementara karangan manusia aja yang hanya terjemahan menggunakan bahasa Indonesia, itu aja Anda tidak bisa paham. Kayak mana mau memahami kalamullah? Itu Tuan Lamsen. Jadi Anda harus sadari dulu bahwa kebodohan Anda itu sudah disampaikan oleh Paulus. Karena Anda hanya berdasar kepada imani saja. Dan imani saja itu melahirkan sebuah rasa cinta. Orang kalau sudah cinta, mau benar mau salah, tetap aja dicintai, tetap aja diimani. Nah inilah yang terjadi pada diri Anda. Ini adalah penyakit. Ya. Mencintai sesuatu yang tidak seharusnya, yang tidak sepantasnya dicintai. Tidak pada posisi kecintaan yang sesungguhnya. Cinta yang benar itu menurut Yesus adalah mengasihi Allah dan mengasihi Yesus. Mengasihi Allah itu artinya mengikuti perintah Allah. Mengasihi Yesus artinya mengikuti perintah Yesus. Lah, yang Anda lakukan sekarang apa? Anda membantah perintah Allah. Anda juga membantah perintah Yesus. Tapi kemudian dengan kebodohan Anda mengatakan Anda telah taat kepada Allah. Anda telah taat kepada Yesus. Padahal faktanya Anda adalah ingkar terhadap ajaran Yesus. Ingkar terhadap perintah Allah. Coba, saya tunggu Anda sadar Tuan Lamsen. Baru kemudian kita bimbing menuju Al-Quranul Karim. Paham tidak? Makanya, kan sudah tidak benar ajaran Alkitab kami. Kenapa kamu ajarkan? Ya ajarkanlah ajaran Al-Quran kepada saya. Ini sumber ajaranmu dari Alkitab saya yang kamu mau yakini salah dan tidak benar. Sudah jelas tidak benar karena bertolak belakang dengan ajaran Al-Quranmu. Kenapa kamu mengajarkan ajaran yang bertolak belakang dengan ajaran Al-Quran? Kenapa kamu tidak pernah mengajarkan Al-Quran?
Ini sudah gila semua ini orang-orang Islam ini. Ajaran Al-Quranul Karim itu sudah seirama dengan ajaran Yesus, Tuan Lamsen. Seirama, ya, senada, sekata dengan ajaran Yesus. Itu yang perlu Anda pahami. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ingatlah ketika Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadayhi minat taurata wa mubashiran birasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Itu sudah sejalan, ya Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah. Ya, aku ini utusan Allah, ya Bani Israel. Inni Abdullah. Itu sudah sejalan dengan ajaran Yesus, dengan Al-Quran. Bagaimana Yesus kemudian mengatakan dirinya adalah hamba Allah, sejalan dengan pernyataan Yesus di dalam ajaran yang ada di dalam kitab Anda. Apa kata Yesus? Di dalam Yohanes 4 ayat 22, aku menyembah apa yang aku kenal. Wa izqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas attakhizuni wa ummi ilaihaini min dunillah. Apakah kamu pernah mengatakan kepada mereka, wahai Yesus, kepada Bani Israel agar menyembah engkau? Yesus menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Itu perkataan Yesus dalam Al-Quran. Nah, kalau kita mengajarkan ini, Anda sudah pasti tolak. Maka yang kami ajarkan adalah pernyataan Yesus di dalam kitab Anda. Coba, apakah Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya itu adalah Allah? Dirinya itu adalah pencipta alam semesta. Di dalam kitab Anda sudah dibantah oleh Yesus sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti aku ini bukan Tuhan. Ini Abdullah. Aku ini hamba Allah. Itu perkataan Yesus dalam Al-Quran. Jadi Anda hanya menutupi kebodohan Anda dengan mengatakan, kenapa kamu mengajarkan kami gospel? Kenapa tidak ajarkan Al-Quran lah? Kalau kami mengajarkan Al-Quran, sama saja. Di Al-Quran Yesus membantah dirinya Tuhan. Di kitab Anda Yesus juga membantah dirinya Tuhan. Makanya saya katakan di dalam kitab Anda itu, Tuan Lamsen, ada dua pelajaran yang saling tolak belakang. Antara ajaran Yesus yang adalah hamba Allah dengan ajaran Paulus yang mendudukkan Yesus sebagai Allah itu sendiri. Saatnya lah Anda sadar karena sudah dipertemukan dengan para kristol-kristol Muslim yang menginginkan Anda terselamatkan. Ini yang perlu Anda pahami, Tuan Lamsen. Ya, ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullah rabbi wa rabbukum wa kunta alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Jadi jelas pengajaran-pengajaran Yesus itu seperti apa gitu loh. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku, kata Yesus. Ani abdullah Rabbi wa rabbukum, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Itu perkataan Yesus. Jadi Tuan Lamsen, keberadaan kita di sini sekedar untuk menyadarkan Anda wujud rasa cinta umat Islam kepada saudara-saudaranya Kristen agar tidak tersesatkan oleh agama yang datangnya dari Eropa. Gitu Tuan, agar dipahami. Jangan kau nyampur-campurin antara Alkitab dengan Al-Quranmu, Zulkifli and Abbas. Al-Quranmu sendiri, Alkitab sendiri. Anda tidak mampu menjelaskan Isa Al-Masih Anda. Kok Anda sok tahu isi Alkitab? Itu bukan kitab iman Anda. Di otak Anda hanya ada. Itu sudah dirubah-rubah. Dan itu bukan keyakinan Anda. Muncul lagi nih satu manusia bodoh. Kamu ngerti nggak? Yesus itu bukan untuk Anda, Yesus itu bukan untuk saya juga. Yesus itu diutus hanya kepada Bani Israel.
Tugas saya adalah meluruskan pemahaman-pemahaman Anda yang keliru terhadap Nabiullah yang diutus kepada Bani Israel. Anda mau terima ya alhamdulillah, Anda tidak terima astagfirullah, itu kesalahan Anda. Tugas saya hanya menyampaikan. Kalau Anda mengatakan jangan Anda campur adukan, tidak ada yang mencampur adukan. Di kitab Anda jelas Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu di dalam kitab Anda. Nah, di dalam kitab kami juga Yesus mengatakan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Apa yang dikatakan? Ani abudullah rabbi wa rabbukum. Itu juga perkataan Yesus kepada Bani Israel. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, Anda ini kan penganut ajaran dari Eropa, nggak nyambung memang. Maka saya membersihkan nama Yesus itu dari pemahaman-pemahaman animisme yang Anda anut. Pahami itu. Ya, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Itu pernyataan Allah, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kata siapa? Kata Yesus. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi Anda hanya menobatkan utusan Allah sebagai Tuhan. Lalu kemudian Anda pertontonkan di depan kita. Maka tugas saya adalah meluruskan Anda supaya Anda pahami itu. Ngerti? Iya, tetap Islam-Islam ini kan selalu pengen tahu Tuhan kami itu. Sudah selalu saya katakan, tidak ada otak dan logika manusia atau siapapun tidak tahu, tidak akan bisa memahami Tuhan kami itu. Tidak akan bisa, tapi teman-teman Islam itu bandal. Selalu menjelaskannya Tuhan kami itu kan sudah bertolak belakang dengan Tuhannya Al-Quran itu. Sedangkan Tuhan Al-Quran itu gampang diketahui. Namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya 1, tangannya 2, kanan dua-duanya. Itulah Allah SWT. Tapi kalau Tuhan orang Kristen kan tidak tahu jumlahnya berapa, zatnya apa. Kan tidak tahu, tidak bisa dijelaskan. Ini pengen tahu, nggak bisa lah. Jangan dipaksa-paksakan, harus tahu. Tidak akan bisa, dia maha ajaib. Dia pencipta, mana bisa tahu. Ciptaan mengetahui tentang pencipta, nggak bisa lah, jauh lah. Tuhan yang Anda sembah itu adalah Tuhan yang dibuat-buat pada abad ketiga Tuan Lamsen. Apa yang tidak bisa dipahami tentang Yesus? Semua bisa. Ya, 2 kitab menceritakan dengan valid Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Udah selesai. Nah, adapun pernyataan Anda bahwa tidak bisa dipahamkan, orang-orang Islam tidak bisa memahami Tuhan, itu karena Anda, sekali lagi saya katakan, Anda bodoh. Karena memang sudah diajarkan untuk menjadi bodoh oleh Paulus. Ya, jadi kebodohan Anda itu Anda pahami adalah sebagai sebuah kehebatan. Bukan. Itu adalah sebuah kebodohan. Karena memang sudah dinobatkan Yesus begitu adanya. Ya. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat 31 itu nyata, valid. Kristen itu bodoh. Diperbodoh oleh karena konsep ketuhanan yang mereka buat sendiri. Lalu mereka tuhankan sendiri. Mereka yang melantik, mereka yang menuhankan, mereka juga yang mengatakan Tuhan kami susah untuk dipahami. Padahal Tuhan Anda itu adalah manusia biasa kok. Ya. Bagaimana orang menuhankan, misalnya menuhankan Zulkifli Abbas, ya sama dengan menuhankan Yesus. Diembel-embeli dengan berbagai macam embel-embel supaya Yesus itu dianggap sebagai Tuhan gitu loh. Paham enggak Tuan Lamsen sampai di situ? Sorry Jul, saya tidak pernah kabur kecuali terloncat. Jadi pikiranmu negatif, ya. Pikiran negatif ini tidak bisa hilang dari pikiranmu. Kalau terloncat mau diapain? Saya manusia biasa yang bisa salah, tidak bisa ngikutin semua. Namanya terloncat tidak bisa saya ikutin. Saya berusaha tetap menjawab semua pertanyaan orang-orang yang ada di sini. Bukan seperti dugaanmu. Iya, itu adalah alasan Anda. Gak apa-apa. Tapi saya melihat VN yang lain lancar kok ditanggapin. Tapi gak masalah Tuan Lamsen. Memang kebenaran itu susah. Ya, kebenaran itu sulit. Apalagi berdialog dengan orang yang lebih paham dengan kitab Anda. Ya, tentu adalah merupakan sebuah hal yang berat bagi Anda. Saya paham kok. Saya ngerti itu Tuan Lamsen. Terserah kamu. Kamu mengatakan saya bodoh, terserah ya. Tapi kamu tidak sadar kebodohanmu juga. Saya sebetulnya tidak mau mengatakan itu. Tapi memang
Kamu tidak yakin kebenaran Paulus, tapi sumber khotbahmu dari Paulus. Kamu tidak mengenal Yesus Alkitab dengan Yesus Al-Quran, tidak bisa kamu bedakan. Ya, kamu pintar di situ. Kamu tidak bodoh lah di situ ya. Kamu tidak tahu aja, kamu tidak bisa membedakan ajaran Yesus di Alkitab dengan ajaran Yesus di Al-Quran. Ya terserah kamu lah ya. Kamu suka menyalahkan-nyalahkan, ya sudah. Tapi saya mengheran melihat kamu yang pintar ini. Sudah jelas-jelas ajaran Paulus bertolak belakang dengan ajaran Al-Quran. Ajaran Alkitab kami bertolak belakang dengan ajaran Al-Quran. Tapi sumber khotbahmu dari Alkitab. Dari tulisan Paulus. Bodoh atau pintar seperti itu? Tuan Lamsen, yang mengatakan Anda bodoh itu bukan saya. Dan kebodohan Anda itu bukan karena Anda bodoh. Tetapi memang sudah dinobatkan sebagai orang bodoh oleh pendiri agama Anda. Jadi jangan Anda mengatakan saya yang mengatakan Anda itu adalah orang bodoh. Tidak. Kitab Anda, pendiri agama Anda yang menobatkan orang-orang yang memahami salib itu menjadi orang yang bodoh. Sampai kebodohan mereka itu lebih di atas daripada kearifan. Daripada orang-orang yang berhikmat. Jadi bukan saya yang mengatakan itu, Tuan Lamsen. Kemudian ketika Anda mengatakan bahwa saya mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kitab Anda salah. Al-Quran itu tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu yang Anda harus pahami. Yang bertentangan dengan ajaran Yesus itu adalah kitab Anda. Kalau Al-Quran dengan ajaran Yesus itu tidak bertentangan. Satu misi dia. Seia sekata antara ajaran Yesus dengan ajaran Al-Quran. Yang bertentangan itu adalah ajaran Yesus dengan kitab Anda. Jadi di dalam kitab Anda itu ada ajaran Yesus yang bertentangan dengan misi kedatangan kitab Anda itu. Yang ingin menuhankan Yesus, tetapi ternyata muatannya di dalamnya ada pengajaran Yesus yang mengajarkan Yesus itu bukan Tuhan. Celakanya di situ, Tuan Lamsen. Jadi jangan Anda tuduhkan bahwa ajaran Al-Quran bertentangan dengan ajaran Yesus. Tidak. Ajaran Al-Quran dan ajaran Yesus itu satu hakikat pengajaran. Yang bertentangan itu adalah ajaran Yesus dengan ajaran kitab Anda. Paham? Kalau sudah kamu buktikan dan kamu katakan ajaran kebodohan Alkitab saya itu, ya sudah jangan ajarkan lagi. Jangan ajarkan lagi. Selanjutnya gimana? Kamu itu tidak pernah mengajarkan ajaran Al-Quran. Makanya saya katakan, aduh gimana nih si Ustadz Jul ini? Mengajarkan ajaran Alkitab. Oke lah, ternyata kamu untuk membuktikan itu sudah tidak bisa digunakan Alkitab saya itu. Udahlah, mari kita tinggalkan. Lanjutkan dengan mengajarkan ajaran Al-Quran. Tapi nyatanya selama ini, kamu ini tidak pernah mengajarkan ajaran Al-Quran. Kamu hanya membuktikan Alkitab itu salah. Ya sudah. Kalau sudah terbukti salah, dilanjut dengan ajaran Al-Quran yang benar. Harusnya kan begitu. Ini tidak pernah kamu ajarkan ajaran dari Al-Quran. Semuanya dari Alkitab saya yang salah itu. Saya sudah sering mengajarkan kepada Tuan Lamsen. Nah, sekarang kalau Anda ingin memahami Al-Quran, maka Anda harus mengakui dulu bahwa Anda meninggalkan materi-materi di dalam gospel itu karena Anda sudah melihat bahwa ada kesalahan di situ. Anda akui bahwa memang betul Yesus itu bukan Tuhan berdasarkan kitab Anda. Nah, kalau Anda sudah mengakui, lantas kemudian Anda mencoba untuk mengkaji di dalam Al-Quran, itu baru benar. Tapi kalau Anda masih mengakui Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan kitab Anda, padahal kitab Anda sendiri mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, lalu kemudian Anda mencoba untuk mengkaji di Al-Quran, maka Anda akan semakin bingung nanti. Kalau di dalam Al-Quran kan saya sudah katakan tadi, dalam surah Al-Ma'idah ayat 116, itu Yesus yang Anda tuhankan dihakimi oleh Allah. Wahai Isa, apakah kamu pernah mengajarkan kepada manusia, sembahlah aku, sembahlah Yesus, sembahlah dirimu.
dan juga ibumu selain daripada aku Allah. Nah, Yesus mengatakan ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku untuk aku katakan. Apa itu? Ani ubudullah, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbakum, Tuhanmu dan Tuhanku. Nah, apakah betul Yesus itu pernah mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah kepada Allah, Tuhannya dan Tuhannya Bani Israel? Ternyata betul. Ya. Ternyata betul. Di dalam Yohanes 4 ayat 22, Yesus mengaku, aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Berarti Yesus itu mengajarkan menyembah kepada Allah, kan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Tuh. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa aku juga adalah Allah yang benar. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus melalui penyampaian wahyu Allah melalui Al-Quran, itu betul. Tidak ada yang bertentangan di situ. Yang bertentangan kemudian adalah ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Kalau ajaran Yesus dengan ajaran Al-Quran itu sudah berkesesuaian. Ani ubudullah Rabbi wa Rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu perkataan Yesus. Dan di dalam kitab Anda juga melalui hasil penyelidikan ditengarai identifikasi jelas Yesus pernah mengajarkan itu kepada Bani Israel. Ya, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku akan pergi kepada Bapa, Tuhanku dan Tuhanmu. Begitu Tuan Lamsen. Karena memang saya tidak tahu. Makanya ajarkan ajaran Al-Quran. Oke, terima kasih kalau Anda sudah mengaku bahwa Anda tidak tahu. Berarti Anda butuh belajar, kan? Nah, sekarang, coba, kalau Anda mau diajarkan tentang Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu jelas ketika Allah menyatakan kepada Yesus, ya, wahai Yesus, apakah kamu pernah mengatakan kepada orang-orang di luar Bani Israel atau kepada orang Israel untuk menyembah dirimu? Wa izqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau pernah berkata kepada manusia, attakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah, ya, sembahlah aku dan juga ibuku, atau jadikanlah aku atau jadikanlah ibuku Tuhan selain daripada Allah. Apakah itu pernah kamu ajarkan wahai Isa alaihissalam? Tapi Isa mengatakan, Yesus mengatakan, subhanaka ma yakunu li anta aqula ma laisa li bihaqq. Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya tidak pernah mengajarkan itu kepada Lamsen, kepada Kristen, kepada Paulus. Aku tidak pernah mengatakan itu. Maha suci engkau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Makanya Yesus katakan di dalam Yohanes 12 ayat 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allahku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ya, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Saya tidak mengatakan apa yang menjadi tugasku, menjadi hakku untuk aku katakan. Terus dikatakan, in kuntu qultuh, ya, faqad alimta, maaf. Ta'lamu, maka yang lebih mengetahui itu adalah Allah. Ya, ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta allamul ghuyub. Jadi yang lebih mengetahui itu adalah Allah, kata Yesus. Sesungguhnya engkau mengetahui perkara yang gaib-gaib, kata Yesus. Jika aku pernah mengatakan bahwa sembahlah aku seperti yang dilakukan oleh Tuan Lamsen, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Dan aku sendiri tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Makanya saya mengatakan di dalam ajaran yang masih ada didapatkan oleh orang Kristen, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu sudah aku ajarkan. Makanya Yesus mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum.
wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Itu jelas kok. Jadi kalau Tuan Lamsen mau belajar Al-Quran, ini udah jelas, sudah final. Yesus itu adalah hamba Allah, Yesus itu utusan Allah, dan tidak pernah mengajarkan kepada siapapun untuk menyembah kepada dirinya. Paham Tuan Lamsen? Kesalahan terbesar kamu, Zulkifli M. Abbas, kamu menyamain Isa kamu dengan Yesus Kristus. Itu berbeda. Kamu kok nggak pintar-pintar sih? Bodoh terus kamu, Jul. Jadi tidak ada saya menyamakan antara Yesus dan Nabi Isa alaihissalam. Saya hanya mengutarakan bahwa Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, ya, yang kemudian Kristen sebut Yesus dan Islam sebut Isa, itu adalah sosok Nabi yang mengajarkan kepada Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat, menyembahnya kepada Allah. Itu loh. Kalau kemudian ya, di dalam pemahaman antara Kristen dan Islam ada ketersinggungan antara satu oknum yang sama atau dua oknum yang berbeda, itu adalah persepsi masing-masing. Tapi yang saya bahas di sini adalah sosok manusia yang datang mengajarkan la ilaha illallah, dirinya utusan Allah. Ngerti? Ya, jadi kalau Anda sudah keok dengan penjabaran saya, baik melalui gospel maupun Al-Quran, yang menerangkan bahwa Tuhan Anda yang adalah manusia itu ternyata hanyalah seorang hamba Allah, maka jangan kemudian Anda mengatakan, jangan kamu sama-samakan. Padahal, di lain waktu, ya, orang-orang Kristen acap kali ngemis-ngemis kalimatuhu, ruhullah dari Al-Quran untuk menuhankan Yesus. Di lain waktu, ya, terjemahan gospel di dalam bahasa Arab menyebut Yesus dengan sebutan Isa Al-Masih. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi jangan Anda menutupi kelemahan Anda dengan memberikan argumentasi-argumentasi yang sangat memalukan agama Anda. Saya tidak tahu apa ajaran Al-Quran itu. Kalau sudah saya tahu, ngapain bertanya saya tentang ajaran Al-Quran apa? Tadi saya sudah menjawab Anda, tapi sampai sekarang Anda masih mengatakan saya tidak tahu. Nah, itulah makanya saya katakan salib itu membuat Anda menjadi bodoh, Tuan Lamsen. Ya, Yesus berkata di dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang difirmankan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasul Muhammad SAW, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi jelas Al-Quran mengajarkan Yesus atau Isa itu adalah seorang nabi. Belum paham juga? Kasihan kalau Anda belum juga paham. Kapan Anda bisa mengalahkan saya, Zulkifli M. Abbas? Anda aja yang mengaku-ngaku Anda mampu mengalahkan orang Kristen. Padahal kan Anda tidak percaya sama Alkitab. Mana Anda mampu? Ibaratnya dari satu buku Anda nggak percaya, apakah Anda mau membaca? Kan tidak, hanya satu ayat paling Anda mau baca. Itu namanya kebodohan yang kamu pelihara. Paham Anda? Anda tidak mengerti Yesus Kristus. Yang Anda paham hanya Isa Al-Masih. Benar kan? Makanya aku bilang janganlah jadi orang bodoh. Belajar kamu ya. Kalau kaitannya dengan bodoh, Kristen itu dituntut memang untuk menjadi bodoh. Sesuai dengan ajaran Paulus pendiri Kristen dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Ini tadi yang saya tekankan kepada Pendeta Lamsen, bahwa ya, orang yang mengimani salib itu adalah sebuah kebodohan dan akan dianggap bodoh oleh orang-orang yang tidak memahami salib itu sebagai konsep yang benar dari Tuhan. Gitu. Paham enggak? Coba Anda pelajari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai seterusnya. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan saya tidak paham Yesus Kristus, apanya yang saya tidak paham? Lawang kitab Anda hanya terjemahan. Kira-kira apa yang Anda bisa jadikan sebagai acuan bahwa Anda lebih paham kitab Anda daripada saya?
Saya menelaah kitab Anda dari kitab Kejadian, kitabnya Bani Israel yang Anda ambil, sampai kitab Wahyu, kitabnya pengarang yang ada di dalam Pulau Patmos, itu saya pelajari dengan kajian pendekatan akal dan wahyu. Sementara Anda mengkaji kitab itu, mengimani kitab itu dengan cinta. Saya kan udah pernah katakan, yang namanya cinta, tai ayam pun Anda bisa katakan itu sebagai dodol, ya, dodol Garut. Karena Anda cinta. Jadi sesuatu yang salah pun Anda katakan benar karena Anda cinta. Orang yang sudah mencintai sesuatu, salah pun akan dibela. Beda dengan kami umat Islam. Mengkaji kitab Anda dengan menggunakan narasi yang jelas patokannya adalah akal sehat. Ngerti? Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gunakan akal. Yesus berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin seperti itu. Nah, bagaimana dengan pewahyuan dari Allah? Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Yesus mengatakan dalam Al-Quran, aku ini adalah hamba Allah, diberi kitab dan juga diberi nikmat kenabian. Udah selesai. Dan apakah itu bertentangan dengan ajaran Yesus yang ada di dalam kitab Anda? Tidak. Yesus mengaku dia adalah hamba Allah. Yesus mengaku mengajarkan Injil. Yesus mengaku sebagai seorang nabi. Ngerti? Jadi yang Anda tidak paham itu adalah Anda selama ini bodoh karena memang harus menjadi bodoh. Baru kemudian bisa memahami tentang Yesus, tentang salib. Ya, baca kitab Anda supaya Anda itu tidak bodoh lagi. Zulkifli, coba lihat di seluruh dunia ini yang pintar-pintar itu pasti Kristen. Anda mau apa lagi bukti? Itu kan fakta ya. Anda bodoh, saya bilang kenapa? Anda tidak belajar Alkitab, tapi Anda ngajarin sama orang. Itu yang saya bilang bodoh. Aduh, Anda nggak pintar-pintar kok, Jul. Anda apa sih bisanya dari dulu sama saya? Nggak bisa apa-apa. Ngomong aja nggak bisa, bertanya aja salah. Jul. Kalau Anda mengatakan, tengoklah dunia ini, yang cerdas-cerdas itu adalah orang Kristen. Yang mananya yang Anda katakan cerdas? Sementara ketika saya mengatakan Anda bodoh, ini kaitannya dengan salib, ini kaitannya dengan Yesus. Ya. Orang cerdas di muka bumi ini menemukan pesawat, menemukan listrik, menemukan apapun yang ada di muka bumi ini bukan karena dia itu adalah orang Kristen, bukan. Bukan. Tapi karena Allah menganugerahkan akal kepada mereka untuk melakukan penemuan-penemuan. Bukan karena dia Kristen. Tapi kalau kita berbicara mengenai Kristen, maka di antara mereka tidak akan mengatakan Kristen itu adalah sebuah agama. Tidak ada manusia di muka bumi ini cerdas karena dia Kristen. Tapi orang cerdas karena belajar, menggunakan akal sehat. Nah, bagaimana orang yang berakal sehat ini kemudian ketika diperhadapkan dengan kitabnya orang Kristen? Mereka rata-rata menjadi mu'alaf. Kenapa? Karena menggunakan akal, mengkaji gospel. Ya, bukan karena mereka mengkaji gospel kemudian mereka cerdas. Pahami itu. Ya, jadi yang saya katakan bodoh itu pernyataan pendiri Kristen sendiri dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat 31 bahwa orang yang memahami tentang salib itu adalah kebodohan. Dan orang-orang yang tidak memahami tentang salib itu dianggap juga bodoh. Sehingga orang-orang yang menyembah Yesus karena salib itu mematikan kearifan dan juga hikmat Tuhan oleh karena salib dan karena kebodohan mereka. Itu dalam kitab Anda gitu loh. Jadi jangan Anda bangga orang Kristen itu cerdas. Ingat, orang Kristen ada yang cerdas, tapi ketika berbicara mengenai keyakinan, semua mereka adalah orang bodoh. Ngerti? Dan kalau ada orang Kristen mencoba mengkaji kitab mereka dengan akal, saya yakinkan mereka akan mu'alaf, minimal menjadi ateis, meninggalkan Kristen. Lihat di Eropa sana. Lihat orang-orang yang mu'alaf. Mereka rata-rata orang yang cerdas menggunakan akal. Tapi yang Anda katakan cerdas itu orang Kristen, orang yang menjauhkan diri dari gospel. Cerdas mereka dalam segi keduniaan. Itu saya pahami itu, saya ngerti itu. Tapi ketika kecerdasan mereka larikan ke ranah kitab, maka otomatis mereka itu akan akan menjadi mu'alaf atau menjadi ateis. Keluar daripada keyakinan Kristen itu sendiri. Pahami itu, Saudara Victor. Hei Jul, kamu itu jangan asal ngomong.
Mana pernah saya mengatakan berdasarkan Alkitab saya Yesus bukan Tuhan? Jangan asal ngomong ya. Ya, saya tahu Anda tidak pernah mengatakan itu. Kenapa? Karena Anda mengatakan Yesus itu Tuhan bukan berdasarkan daripada akal, tetapi berdasarkan atas kebodohan Anda. Yaitu sesuai dengan ajaran Paulus yang mengatakan Anda memang harus bodoh untuk memahami ketuhanan Yesus. Kan gitu ya. Jadi saya tidak pernah mengatakan Anda itu bodoh karena Anda mengatakan Yesus itu bukan Tuhan berdasarkan pernyataan Yesus dalam Yesus itu Tuhan berdasarkan kitab Anda, bukan. Ya, bukan. Tetapi Anda mengatakan Yesus itu Tuhan bukan berdasar terhadap perkataan Yesus, bukan berdasar terhadap pengajaran Yesus, tetapi berdasar kepada perkataan pengajaran orang-orang yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Sehingga apa yang Anda katakan kemudian? Yesus itu maha kuasa, tapi dia tidak maha kuasa. Yesus itu maha tahu, tapi dia tidak maha tahu. Itu kan pernyataan Anda. Makanya saya katakan Anda bodoh. Ya, Anda tidak akan pernah sampai kepada esensi kebenaran. Itu yang Anda harus pahami, Tuan Lamsen. Kapan kamu wajarkan Al-Quran kepada saya? Kapan? Ini hanya pernyataan-pernyataan bohong saja. Ya diajarkanlah kalau memang tahu bisa mengajarkan Al-Quran. Ini tadi sudah saya ajarkan, kamu tidak tahu bagaimana asal ngomong. Kapan kamu ajarkan? Tidak ada kamu pernah ajarkan Al-Quran kepada saya. Saya ulang lagi, saya ajarkan Al-Quran. Yesus mengatakan di dalam Al-Quran, dirinya itu adalah hamba Allah. Nih, saya ajarin. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Tuh, jangan lagi bilang saya tidak ngajarin. Yesus di dalam surah Maryam ayat 30 mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Tuh, saya sudah ajarkan tuh. Ya, jangan sampai Anda mengatakan tidak lagi saya ajarkan. Itu namanya memang Anda bodoh. Gitu ya, Tuan Lamsen. Memang kamu terlalu pintar khotbah. Bukan. Yang benar adalah saya pintar menyampaikan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Dan Anda memperbodoh diri dengan ajaran Paulus yang menuhankan manusia. Itu yang benar, Tuan Lamsen. Oke ya, Tuan Lamsen. Jadi jangan lagi Anda mengatakan saya tidak mengajarkan Al-Quran. Al-Quran mengajarkan Yesus itu adalah hamba Allah. Mana dalilnya? Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Nah, apakah Yesus memang betul pernah mengajarkan kalau dirinya itu adalah hamba Allah? Betul. Semua pernyataan-pernyataan Yesus ya, yang ada di dalam gospel itu nyata dia mengatakan hamba Allah. Menyatakan dirinya sebagai hamba Allah. Berdoa kepada Allah menyatakan dirinya sebagai hamba Allah. Tidak dapat berbuat apa-apa, itu jelas menyatakan dirinya adalah hamba Allah. Di dalam Yohanes 4 ayat 22 dia mengaku sebagai hamba Allah. Jadi Al-Quran dan juga pernyataan Yesus yang ada di dalam kitab Anda yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan pengarang itu sama-sama mengajarkan Yesus itu sebagai hamba Allah. Jadi Al-Quran mengajarkan Yesus adalah hamba Allah, ya. Kitab Anda mengajarkan Yesus mengajarkan dirinya adalah hamba Allah. Jadi Anda menuhankan Yesus yang adalah hamba Allah itu adalah satu kebodohan. Karena memang Paulus mengajarkan 1 Korintus 1, 18 ayat 31. Anda harus menjadi bodoh baru bisa memahami Yesus itu sebagai Tuhan. Demikian Tuan Lamsen sementara. Karena di tempat saya sudah masuk waktu zuhur. Saya pamit. Saya pesan, janganlah memperbodoh diri Anda. Dengan Allah sudah memberi Anda akal, tetapi Anda tidak menggunakan akal itu dengan baik. Allah sudah memberikan pengajaran yang begitu sempurna, baik itu melalui pesan-pesan yang Yesus ajarkan yang masih ada di dalam kitab Anda, maupun melalui Al-Quranul Karim, bahwa Yesus itu adalah hamba Allah, Nabi Allah, ciptaan Allah. Demikian. Salam hormat dari saya, Tuan Lamsen. Saya doakan mudah-mudahan ke depannya
Tuhan menjadi manusia yang betul-betul manusia.